والثبات حتى يغلبون أما بعد. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, yang apabila kita mensyukurinya maka ia akan menambahnya, sebagaimana firman-Nya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada ruh junjungan alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak mengorbankan berbagai perjuangan demi menegakkan agama Islam, sehingga di akhir zaman kita masih merasakan indahnya Islam sebagai jalan untuk menuju surga yang diimpikan oleh seluruh umat Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi semakin pesat, persaingan hidup sangatlah ketat, halal haram semua disikat, beribadah terasa berat, tak peduli dengan akhirat. Ngakunya umat Muhammad, tapi semua pada nekat, rame-rame ninggalin salat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berkenaan dengan benda ini. Apakah Anda tahu apa ini? Apa ini hadirin? Ya, apa fungsi dari kunci? Ya, betul sekali. Untuk membuka sesuatu, membuka lemari mungkin, membuka pintu mungkin, atau lain sebagainya. Tetapi saudara, bukan kunci yang satu ini yang saya maksudkan, melainkan kuncinya surga. Apa itu? Maka saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema salat adalah kuncinya surga. Hadirin hadirat yang berbahagia, salat adalah ibadah pokok dalam bentuk persembahan diri kepada Allah, berupa perkataan dan perbuatan dalam tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Salat merupakan sarana berkomunikasi kepada Allah melalui jaringan yang telah ditetapkannya pada nomor 2, 4, 4, 3, dan 4, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat tak boleh dilalaikan, apalagi ditinggalkan. Betul apa betul? Mengapa wahai hadirin? Karena salat adalah rukun Islam yang kedua, maka wajib atas kita untuk melaksanakannya. Dan pada era zaman sekarang, banyak orang mengatakan dengan mengingat Allah maka telah mengerjakan salat. Salah, itu salah saudara. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW sendiri pun tetap mengerjakan salat yang 5 di setiap harinya. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya ia adalah kekasihnya Allah yang sudah pasti masuk surganya Allah. Betul? Tetapi betapa menyedihkannya umat sekarang, dengan berani-beraninya mereka, dengan lantangnya mereka mengatakan dengan mengingat Allah maka telah mengerjakan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengajari seperti itu saudara. Semoga kita semua terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu pentingnya perkara salat ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43. Hadirin hadirat yang menawan dan mempesona, salat tak bisa ditawar-tawar ataupun dikurang-kurangi. Sama halnya jika kita menelepon seseorang
apabila kurang satu nomor saja, maka suara operator akan terdengar. Mohon maaf, periksa kembali nomor tujuan Anda. Jadi, begitu pentingnya perkara salat ini, saudara. Maka, hendaklah kita untuk mengerjakannya. Karena ingat, saudara, sesungguhnya salat adalah jalan kita untuk menuju surga. Sebagaimana Nabi bersabda, Miftahul Jannah as-salah. Kuncinya surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia, apa kunci surga? Apa kunci surga? Ya, salat adalah kuncinya surga. Maka dari itu, marilah kita mengerjakan salat yang 5. Karena sesungguhnya kebaikan tanpa salat yang 5 sama sekali tidak berguna. Dan lihat zaman sekarang, banyak sekali dari kalangan pemuda, pemudi, bahkan orang tua sekalipun yang dengan mudahnya meninggalkan salat yang 5 tanpa merasa berdosa. Betul? Ini terjadi karena terlalu banyak alasan yang mereka ucapkan. Ketika datang waktu zuhur, alasannya panas. Datang waktu asar, alasannya sibuk. Datang waktu maghrib, alasannya capek. Datang waktu isya, alasannya ngantuk. Datang waktu subuh, alasannya tertidur. Sehingga semuanya terlewatkan begitu saja tanpa merasa berdosa. Na'udzubillahi min. Maka dari itu, saudara-saudara yang kubanggakan, yang kucinta, selagi nyawa masih melekat, darah daging masih kuat, masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas, marilah mengerjakan salat. Karena kebaikan tanpa salat sama sekali tidak bermanfaat. Dan jangan tunggu hari tua, karena ajal tidak ada yang tahu kapan menjemput kita. Yang pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda-nundanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam kitabnya, ia berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhkhiruhullahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak menunda kematian seseorang apabila kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafiqun ayat 11. Jadi jemaah sekalian yang kubanggakan, selagi kita masih hidup di dunia, mari kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat kebaikan di setiap harinya, diiringi dengan salat yang 5. Dan ingat saudara, ajal tidak ada yang tahu kapan menjemput kita. Jadi inti dari tausiah saya kali ini, batang mawar berduri-duri, tumbuhnya dekat rumah kiai. Tegakkanlah salat yang 5 sekali agar selamat di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.